Shalom teman-teman, di acara Training Center malam ini Selasa 25 Maret 2025 kita akan melanjutkan pembahasan di sesi tentang bagaimana membagikan kisah Allah sebagai kelanjutan daripada kisahku yang sudah kita pelajari bersama. Jika minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kisah dua dunia atau tiga lingkaran, hari ini kita akan belajar tentang jembatan keselamatan sebagai salah satu sarana untuk mempresentasikan kisah Allah kepada orang-orang berdosa. Oleh karena itu kita perlu menghafal 5 ayat kunci yang sangat penting di dalam mempresentasikan tentang kisah Allah bagi orang yang berdosa. 5 ayat kunci tersebut adalah Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di sini ada 3 kata kunci yang perlu kita ingat. Semua orang, dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian ayat yang kedua adalah Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi kata kuncinya upah dosa ialah maut. Kemudian di Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kata kuncinya ada 2. Allah menunjukkan kasih-Nya, kemudian ketika kita masih berdosa. Kemudian kata selanjutnya adalah di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kata kuncinya mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Ayat terakhir adalah Roma 10 ayat 13. Ini nanti akan sebagai closingnya, yaitu firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kata kunci di sini adalah berseru dan diselamatkan. Jadi mari kita hafal bersama-sama 5 ayat kunci, yaitu Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, Roma pasal yang ke-5 ayat 8, Roma 10 ayat 9, dan Roma 10 ayat 13. Setelah kita menghafal 5 ayat kunci, maka kita perlu mengingat 4 langkah penyajian Injil menurut pendekatan jembatan keselamatan. Yang pertama tentang kasih Allah, yaitu di dalamnya nanti kita akan berbicara tentang Tuhan itu mau agar kita memiliki hidup yang berkelimpahan, menjadi sahabatnya dan menikmati kasih-Nya. Lalu yang kedua itu ada masalah manusia, di mana manusia tidak bisa menikmati hidup yang berkelimpahan, manusia tidak bisa menjadi sahabat Allah, dan manusia tidak bisa menikmati kasih Allah oleh karena manusia hidup dengan jalannya sendiri. Akibatnya, karena manusia hidup dengan jalannya sendiri, manusia menjadi berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dampak daripada dosa itu, manusia harus dihakimi dan berhadapan dengan maut. Nah, kemudian penyajian yang ketiga itu tentang solusi Tuhan. Sekalipun manusia sedang dalam kondisi yang penuh dengan dosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, namun Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Bagaimana cara Tuhan mengasihi manusia berdosa? Yaitu dengan memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8. Yesus Kristus yang adalah Tuhan datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, mati di atas kayu salib, dan barang siapa yang percaya kepadanya
tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehadiran Kristus di dunia itu menurut Roma 5 ayat yang ke-8 adalah tanda kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa, supaya melalui Yesus Kristus manusia yang berdosa beroleh keselamatan. Nah, dengan demikian karena Kristus sudah menjadi jembatan penghubung, maka manusia dapat kembali kepada Tuhan dan Tuhan dapat melanjutkan rencananya yang indah, yaitu supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan, supaya kita menjadi sahabatnya, dan supaya kita menikmati kasihnya. Yang dibutuhkan dari manusia adalah seperti dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10, yaitu mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Kemudian di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berseru kepada nama Tuhan. Itulah 4 hal yang harus disampaikan ketika menyajikan ini. Sekarang kita akan berlatih bagaimana mempresentasikan kisah Allah dengan cara jembatan keselamatan. Pertama-tama teman-teman gambar garis datar seperti ini, garis datar di sebelah kanan kertas putih kita, kemudian garis menurun, jadi kalau bisa di tengah-tengah kertas putih itu, lalu teman-teman tuliskan di atas yaitu tulisan kata Tuhan, ya seperti ini. Ya, seperti ini ya, tulis kata Tuhan. Setelah menuliskan kata Tuhan, teman-teman boleh langsung bercerita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan dan merencanakan kecelakaan, sakit, penyakit, kesusahan, ataupun yang lainnya. Justru Tuhan itu memiliki rencana yang indah agar kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Tuhan merencanakan agar kita menjadi sahabatnya dan menikmati kasihnya untuk selama-lamanya. Selanjutnya teman-teman gambar garis datar dan tegak lurus seperti yang gambar pertama, kemudian tulis kata manusia. Setelah menulis kata manusia, teman-teman mulai menjelaskan tentang fakta bahwa manusia hidup dengan jalannya sendiri. Manusia lebih memilih keinginannya untuk melawan Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan. Dan akibat dari pilihan tersebut, manusia menjadi berdosa dan terpisah dari Tuhan. Sejak hari itu, manusia tidak bisa lagi menikmati rencana Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan menikmati kasih Tuhan. Dan justru sebaliknya, manusia harus jatuh dalam dosa, hidup terpisah dengan Tuhan, dan sebagai akibatnya manusia harus dihakimi dan berhadapan dengan maut. Setelah kita mengatakan bahwa manusia harus dihakimi dan berhadapan dengan maut seperti dalam Roma 6 ayat 23, maka kita tuliskan kata neraka di antara Tuhan dan manusia. Di sini kita bisa menambahkan penjelasan bahwa semua usaha manusia sia-sia karena manusia yang berdosa ini tidak bisa melewati neraka untuk sampai kepada Tuhan. Lalu kita menjelaskan bahwa di tengah-tengah situasi manusia tidak lagi berdaya dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, maka Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita sedang dan masih dalam dosa dengan mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Teman-teman menggambar garis vertikal dan horizontal yang membentuk gambar salib yang seperti ini, kemudian menjelaskan dengan penjelasan berikut. Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, mati di atas kayu salib untuk mengganti dan menanggung hukuman dosa-dosa kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya teman-teman membuat gambar garis melengkung yang warna kuning dengan menambahkan ujung panah di kiri dan kanannya seperti berikut ini.
lalu memberi penjelasan demikian. Kematian Kristus di atas kayu salib membuat Tuhan dapat kembali melanjutkan rencananya yang indah dalam hidup kita, memberi hidup yang berkelimpahan, menjadikan kita sahabatnya, dan kita menikmati kasih-Nya yang sempurna. Kematian Kristus menjadi jalan pembuka antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Apakah yang Tuhan inginkan dari manusia agar manusia dapat kembali menikmati rencana indah Tuhan, menikmati hidup yang berkelimpahan, menjadi sahabat Allah dan menikmati kasih-Nya? Tuhan hanya menginginkan kita untuk percaya dan bertobat. Percaya kalau Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kita di atas kayu salib. Percaya bahwa Kristus di atas kayu salib telah menggantikan hukuman dosa kita dan mati dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan yang kedua bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kita, pengandalan diri kita, keyakinan pada diri kita, dan berseru kepada Tuhan, mengundang Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Raja untuk selama-lamanya. Pada waktu kita berseru dan percaya serta mengundang Yesus Kristus untuk masuk dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja untuk selama-lamanya, maka di saat itulah hidup kita diselamatkan dan kembali dapat menikmati rencana Tuhan yang indah, menikmati kasih-Nya dan hidup dalam persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Penyajian Injil kita akhiri dengan undangan Injil, yaitu kita bertanya kepada orang yang mendengarkan kisah Allah dengan mengajukan pertanyaan, maukah hidupmu kembali menikmati rencana indah yang telah Tuhan siapkan, memiliki hidup yang berkelimpahan, menjadi sahabat Allah dan menikmati kasih-Nya? Maukah dosamu diampuni oleh Tuhan dan engkau terbebas dari hukuman maut? Jika mau, maka ajaklah orang tersebut untuk berdoa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Contoh doa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bisa kita lihat di buku MYM 1 halaman 36. Kita bisa membimbing orang tersebut untuk berdoa menirukan doa kita seperti ini. Tuhan Yesus, saya akui bahwa saya orang berdosa. Saya meminta ampun atas semua dosa yang telah saya lakukan dalam hidup saya. Saya percaya dan saya beriman kepada Engkau bahwa Engkau datang ke dunia ini menjalani kehidupan yang sempurna dan mati bagi dosa-dosa saya, dibangkitkan untuk hidup kembali, dan melalui Engkau ada pengampunan dosa. Yesus, aku menyambutmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku sekarang. Mari masuk dalam hidupku. Aku memilikimu selamanya. Terima kasih karena Engkau menyambutku. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.